Oke, ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan atau set teori dari bagian yang pertama, ya. Nah, di sini apa itu teori himpunan? Pengertiannya adalah himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda, tetapi memiliki sifat yang serupa. Ya, jadi kalau dia dikatakan dalam satu himpunan, berarti dia itu memiliki sifat serupa meskipun kumpulan objek-objeknya adalah sesuatu yang berbeda. Jadi misalnya sekarang ini saya punya objek dari himpunan itu, kalau anggota-anggota ya atau elemen-elemen atau unsur-unsurnya itu misalnya saya punya bilangan bulat gitu ya. Maka di sini himpunannya terdiri dari apa? Bilangan bulat. Nah, tergantung bilangan bulat itu kalau tidak ada positif negatif, maka sekarang bilangan bulat itu adalah mulai dari min tak hingga ya atau titik-titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu bilangan bulat negatif, bilangan bulat saja. Tapi kalau misalnya saya punya bilangan bulat negatif, ya, bilangan bulat negatif, maka di sini saya mulai dengan apa? Saya mulai dengan biasanya diberi nama himpunan A, gitu ya. Bilangan bulat negatif adalah ditulis apa? Ditulis anggotanya 1, kalau negatif berarti min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ya, semakin mengecil. Tapi kalau saya punya bilangan bulat positif, gitu ya, nah itu akan ditulis menjadi apa? Misalnya B, maka saya tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Nah sekarang 0 Bu tidak termasuk. Nah ini 0 boleh. Ya, 0 itu adalah bilangan yang netral, unik sehingga dimasukkan sebagai positif. Ya, karena tidak ada plus minus 0, tidak ada, tapi 0 saja. Ya. Sedangkan kalau bilangan bulat negatif itu ada angka minusnya di sini. Kalau positif tidak ada plus 1, plus 2, plus 3, tidak ada. Ya. Nah, yang dimaksud dengan elemen, unsur, atau anggota himpunan itu yang ini tadi, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kalau seandainya saya batasi min 5, nanti ketika saya suruh menghitung berapakah jumlah anggotanya, tinggal dihitung NA, gitu ya, NA, atau bisa juga lambangnya A seperti ini. Totalnya adalah tinggal dihitung ada berapa angka yang ada di sini, ya. Berarti NA-nya ada 5, seperti itu. Ya. Nah, jadi sifat serupa itu artinya adalah menjadi syarat keanggotaan himpunan. Jadi harus memberikan syarat. Anggota himpunan ini dibilangan apa syaratnya kayak gitu. Itu harus bersyarat. Ya. Nah, himpunan direpresentasikan dengan huruf kapital, yaitu huruf kapital, huruf besar A, B, C dan seterusnya, atau juga mulai dari P, Q, R gitu ya dan seterusnya juga boleh. Ya. Jadi kalau saya tulis sekarang syarat keanggotaannya apa? Misalnya saya mempunyai bilangan X adalah anggota himpunan A, maka X anggota himpunan A, nanti kalian tinggal apa? Tinggal X ini isinya apa saja, gitu ya. Atau menggantikan atau menjadi variabel dari bilangan apa saja. Nah, sedangkan kalau X elemen dicoret, itu berarti X itu adalah bukan merupakan anggota dari himpunan A. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang di sini bagaimana cara merepresentasikan himpunan ada 4 metode, ya. Yang pertama adalah dengan cara enumerasi, ya, enumerasi. Enumerasi itu sama saja dengan menyebutkan semua anggotanya satu persatu, ya. Jadi didaftarkan enumerasi itu seperti itu, ya. Misalnya sekarang saya punya 4 bilangan asli pertama. Seandainya ini adalah bilangan A, ya himpunan A, maka apa? Ya saya tuliskan 1, 2, 3, 4. Saya punya 5 bilangan genap positif. Pertama, maka saya punya apa? Bilangan genap ya. Genap positif, 0 itu termasuk bilangan genap ya. Habis 0, 2, 4, 6, 8. Jadi di sini NB-nya sama dengan 5 ya. Di sini NA-nya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, demikian juga dengan ini. Kucing A ya. Terus kemudian Amir, kemudian 10 sama paku. Loh Bu, ini kan tidak serupa Bu, kok disebut himpunan? Ya, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok di sini ada kucing, ada Amir, ada 10, ada paku, ya. Itu kok disebut dengan himpunan? Pada tadi definisi himpunan apa? Yaitu objek-objek yang berbeda tapi serupa.
Ya, ini kan tidak serupa, Bu. Ada kucing, binatang, ada Amir, itu manusia, ada A itu karakter, huruf, 10 itu adalah digit angka, paku itu adalah benda mati, kayak gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah bilangannya itu, anggota himpunan itu adalah boleh sembarang, ya, boleh sembarang. Nah, kalau seandainya saya tuliskan C ini seperti ini, maka di sini anggota X-nya adalah anggota apa? Anggota himpunan bilangan sembarang. Sembarang itu adalah terserah, kayak gitu itu boleh ya dalam himpunan. Jadi artinya bahwa masuk dalam kategori bahwa objek-objeknya berbeda, itu boleh. Ya, tergantung kita nanti mendefinisikannya, ya. Tapi biasanya nanti kalau sudah dalam bentuk masuk ke dalam sebuah keilmiahan, ya, itu biasanya langsung masuk pada posisi apa? Dia biasanya memiliki sifat serupa, ya, seperti itu. Terus ada lagi, misalnya punya R itu adalah punya anggota A, punya anggota B, punya anggota lagi yang merupakan himpunan dari A, B, C. Ya, jadi ini adalah satu himpunan sendiri, gitu ya. Nah, kemudian juga saya punya apa? Saya punya himpunan A dan C, ya. Jadi di sini saya punya himpunan A sendiri, B sendiri, himpunan dari himpunan ABC dan dari himpunan A dan C. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini berarti apa ini? Dibacanya. Yaitu anggota C adalah A, ya, himpunan A dan himpunan dari himpunan A. Gitu, itu yang C. Ya. Nah, sedangkan K ini apa? K ini adalah kalau saya punya KL misalnya, L itu adalah seperti ini, ya, kurung kurawal kosong seperti ini sama saja dengan seperti ini, ya, himpunan kosong, gitu ya. Tapi kalau saya punya himpunan dari himpunan kosong, maka ini ditulis seperti ini, himpunan dari himpunan kosong, itu sama, ya, seperti itu. Kalau seandainya saya punya KLM, M-nya adalah 0, 0, 0, nah kayak gini. Ya, ada kurung kurawalnya adalah 3 tangkup. Seperti ini. Maka dibaca apa ini? Himpunan M adalah himpunan, saya sebut pertama ini, dari himpunan yang kosong gitu. Ya, sehingga kalau ditulis boleh ditulis seperti ini. Nah, ya, gitu. Himpunan dari himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Ya, pusing ya. Nah, berikutnya, himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Terus kalian enumerasikan. Apa saja 100 buah pertama? 1, 2, 3, sampai 100. Ya. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai apa? Ya tadi itu. Ini dari yang negatif sebelah kiri, terus kemudian 0 ikut, kemudian yang positif sampai ini kan. Ya. Jadi selama kalian bisa mendaftarkan satu persatu anggotanya, maka ini disebut dengan enumerasi. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah contoh representasi, ya, sebagai bentuk representasi dari himpunan tadi. Misalnya saya punya bilangan A adalah 1, 2, 3, 4. Ya. R adalah AB dan himpunan ABC dan himpunan AC. K adalah himpunan dari himpunan kosong. Ya. Maka kalau saya punya angka 3 saja, itu anggotanya siapa? Karena 3 di sini ada di sini, berarti elemen A kayak gini, ya. Sedangkan kalau saya punya pilihan 5 itu adalah apa? Ternyata juga bukan R, juga bukan K, dan juga bukan A. Tapi sekarang spesifik. Ya, dia spesifik. Spesifiknya apa? Spesifiknya adalah dia merupakan himpunan angka-angka, ya. Maka dia bukan anggota A. Seperti itu. Ya. Boleh enggak Bu saya tuliskan bahwa 5 itu bukan anggota R, bukan anggota K? Boleh, tapi dia tidak serupa, ya, seperti itu. Jadi lebih tepat adalah dia bukan anggota A, ya. Seperti itu. Sekarang himpunan kosong, apakah anggota K? Iya, karena ini tadi di tengah dalamnya ini ya, himpunan kosong. Apakah C anggota himpunan R? Jawabannya tidak, karena C di sini masuk dalam kategori himpunan dari himpunan A dan C. Ya, jadi C saja tidak termasuk anggota bilangan R. Ya. Berikutnya yang ABC apakah anggota R? Iya, ada di sini ABC. Gitu ya. Seperti itu. Paham?
Nah, berikutnya himpunan kosong itu bukan anggota dari R karena R itu ada isinya semua ya. Himpunan kosong adalah anggota dari K ya, gitu. Berikutnya sekarang contoh ketiga ya. Bila P1 adalah A, B, P2 adalah himpunan dari himpunan A dan B ya. Nah, yang P3 adalah himpunan dari himpunan A dan B ya. Jadi himpunannya disebut 3 kali. Nah, jadi kalau saya punya A saja, itu anggotanya siapa? Anggotanya P1 ya. Bukan anggota P2 karena P2 adalah himpunan A dan B-nya di sini ya, himpunan dari himpunan A dan B. Terus karena di sini adalah ini ya, P1 ini masuk di dalamnya sini, ini kan P1 kan? Berarti sekarang P1 ini merupakan elemen atau anggota dari P2 ya, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang saya punya lagi P3 itu isinya kan himpunan dari himpunan B2 A, B. Maka di sini sebenarnya merupakan apa? Ini adalah P1 ya. Terus ini sendiri adalah apa? Ini sendiri adalah P2 ya, seperti itu. Jadi kalau saya tuliskan, saya punya P1 itu apakah anggotanya P3? Tidak, karena P3 di sini anggotanya adalah himpunan dari P1 dan P2. Jadi mestinya nanti harus ada himpunan P1 gini. Ya, seperti itu. Nah, P2 apakah anggota dari P3? Iya, ya. Anggota dari P3. Ya, ini kan karena ada P2 kan ini kan nulisnya. Jadi P2 anggota dari P3. A, B ya, himpunan A, B itu adalah anggota dari P2 seperti itu. Ya. Nah, itu adalah penulisan enumerasi ya. Yang kedua adalah representasi untuk menuliskan dalam bentuk simbol standar atau simbol baku ya. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kalau orang menuliskan P adalah sebuah himpunan, maka P itu biasanya mewakili bilangan bulat positif ya, seperti itu. Jadi untuk 1 2. Kalau N itu merupakan apa? Bilangan natural atau bilangan alami atau bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Ya. Terus kemudian Z juga gitu, merupakan apa? Representasi dari bilangan bulat saja. Ya. Bilangan bulat itu berarti apa? Mulai dari ada yang negatif, 0 dan ada yang positif, ya. Sedangkan Q dari kata quotient, ya. Kalau ini dari kata Zeus gitu ya. Nah, itu. Kalau ini N dari natural, kalau Q dari positif. Sedangkan Q dari quotient itu adalah himpunan bilangan rasional. Karena apa quotient? Karena quotient itu sama aja dengan rasio antara P dibagi dengan Q. Ya, syaratnya Q tidak boleh 0. Ya, itu bilangan rasional. Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan maupun bulat. Ya. Terus kemudian R itu dari kata real. Ya, ini adalah himpunan bilangan real simbolnya. Sedangkan C di sini adalah simbol untuk bilangan kompleks dari kata kompleks gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian U itu adalah himpunan universal atau bisa juga ada orang menuliskannya S ya, yaitu himpunan semesta. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi ini simbol-simbolnya, contohnya misalnya kalau saya punya ya, dirungkut enggak ini? Putus-putus. Ya. Saya lanjutkan. Misalkan U itu adalah 1 2 3 4 5 ya. Dan A adalah himpunan 1 3 5. Maka di sini A ya. Maka di sini A adalah himpunan bagian dari U. Karena apa? Karena 1 3 5 di sini ada yang menjadi anggotanya U ya. Jadi 1 3 5 itu ada 1, ada 3, ada 5. Maka di sini A itu adalah himpunan bagian dari U seperti itu. Ya, itu representasi yang kedua. Sekarang representasi yang ketiga, ya.
yaitu berupa notasi pembentuk himpunan. Ya, nah ini apa notasi pembentuk himpunan? Ini lawannya dari enumerasi tadi. Kalau enumerasi tadi itu justru saya sudah punya notasinya, kemudian kalian menjadikan disebut satu persatu. Kalau ini enggak, ini adalah yang ada notasinya, gitu ya. Kebalikan daripada si enumerasi tadi, ya. Jadi dengan menyebutkan sifat atau syarat keanggotaan dari himpunan, maka notasinya dibaca seperti ini, ya. Bagian kiri adalah himpunan X sedemikian hingga syarat yang harus dipenuhi oleh X, ya. Itu notasinya. Jadi misalnya sekarang saya punya notasi B adalah himpunan dari X sedemikian hingga, tanda garis ini dibaca sedemikian hingga, X-nya lebih kecil sama dengan 5. Dan X-nya adalah bilangan universal atau himpunan universal gitu ya. Misalnya seperti itu. Paham ya? Nah, itu kalian bisa mendaftarkan nanti berapa, itu berarti enumerasi. Kalau ini notasinya. Jadi aturannya itu seperti ini ya. Jadi bagian kiri tanda ini melambangkan elemen himpunan dan tanda ini dibaca sebagai di mana atau sedemikian hingga, dan bagian kanannya ya menunjukkan, jadi bagian kanan ini atau yang ini menunjukkan syarat keanggotaan, sedangkan setiap tanda koma gini dibaca sebagai dan. Jadi kalau ada kata koma di sini, ini namanya dan, ya, bukan atau. Gitu, ya. Itu representasi bentuk notasi. Berikutnya adalah yang representasi notasi, contohnya seperti ini. X ini adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Berarti jawabannya X elemen P. Nah, ini adalah syarat keanggotaannya tidak boleh, ya, tidak boleh lebih dari 5. Ya, jadi jawabannya 0, 1, 2, 3, 4. Tadi P itu adalah sebagai simbol apa? Bilangan bulat positif. Ya. Terus berikutnya lagi, X dengan hingga X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit. Maka kalau disuruh mengenumerasi siapa, ya hari ini yang ambil matematika diskrit, siapa saja ya disebutkan tinggal daftar namanya. Ya, seperti itu. Sekarang himpunan B adalah himpunan sedemikian hingga yang terdiri antara X-nya antara min 3 sampai 3 dan X-nya adalah Z. Z tadi itu apa? Z adalah bilangan bulat saja. Berarti antara min 3 sampai 3 itu berapa? Min 2, min 1, 0, 1, 2. Karena di sini tidak ada sama dengannya, ya, seperti itu. Itu cara merepresentasikan dari notasi menjadi enumerasi, ya. Yang keempat adalah diagram Venn. Diagram Venn itu adalah diagram di mana ada batasannya. Batasannya biasanya dilambangkan dengan tanda persegi seperti ini ya. Nah, persegi panjang seperti ini. Terus kemudian ada himpunan semestanya yaitu U atau S gitu ya. Boleh seperti ini. Nah, sedangkan lingkaran-lingkaran itu menunjukkan himpunannya, sedangkan A dan B itu menunjukkan nama himpunannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya punya U di sini 1, 2 sampai 8, maka ketika saya menyebutkan A itu 1, 2, 3, 5, saya tuliskan 1, 2, 3, 5. Begitu saya punya B itu adalah 2, 5, 6, 8, ternyata ada yang sama yaitu 2 dan 5, maka 2 dan 5 itu ada di tengah sini. Ya, tidak perlu ditulis 2 kali kalau udah sama, tapi ditaruh di tengah, ya. Nah, sehingga yang selain 2,5 taruhlah di himpunan B, ya. Langkah selanjutnya apakah ada anggota yang lain? Ternyata ada. Kenapa? Karena di sini ada 7 dan 8, ya. Ada 7 dan ada 4 yang belum ada di sini ya. Maka di sini 7 dan 4 termasuk sebagai universalnya ya. Bukan anggota A dan bukan anggota B. Gitu ya. Itu diagram Venn. Nah, contohnya misalnya sekarang saya menghitung kardinalitas ya. Tadi kan ada 4 ya, sudah ada 4 selesai macam-macam himpunan. Nah, sekarang saya masuk ke dalam kardinalitas ya. Apa itu kardinalitas? Yaitu menyatakan banyaknya elemen suatu himpunan berhingga atau gampangnya adalah apa? Jumlah anggota himpunan itu adalah kardinalitas ya. Jadi jumlah elemen A disebut kardinalitas dari himpunan A, ditulis lambangnya garis seperti ini atau NA di sini ya. Kalau garis ini adalah kardinalitas, kalau NA itu adalah singkatan dari number of A ya. Jadi banyaknya A. Sejumlah A itu maksudnya ya.
Nah, contohnya adalah misalnya saya punya P. X sembilan hingga X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20 gitu ya. Kalau seandainya kalian mau menghitung berapakah jumlah kardinalitasnya atau jumlah elemen A, maka harus didaftarkan terlebih dahulu ada siapa saja. Ya, lebih kecil dari 20, bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. Maka di sini kardinal dari P ada 8 ya. Terus berikutnya adalah T. T itu sama dengan kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Maka anggotanya tinggal dijumlah saja. Ada berapa anggota? Oh, kardinalitasnya T ada 5. Ya. Nah, sekarang kalau ini, berapa anggotanya? Kalian ngitung itu setelah koma, ada siapa saja. Ya. Nah, itu. Jadi, di sini ada A, ada himpunan A, sama ada himpunan dari himpunan A. Maka di sini anggotanya ada 3. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, itu bilangan kardinalitas ya. Sekarang kita belajar himpunan-himpunan yang lain ya, yaitu himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinal 0. Apa artinya kardinal 0? Kardinal 0 artinya bahwa dia tidak punya anggota ya, tidak punya anggota. Maka di sini disebut himpunan kosong ya. Nah, notasinya himpunan kosong itu boleh lingkaran dicoret, ya dicoretnya tadi boleh begini, boleh terserah macam-macam. Ya, yang jelas adalah ini sama dengan himpunan kosong atau boleh juga ditulis seperti urung Kurawal ini, ya. Gitu. Contohnya misalnya, ya, himpunan kosong itu seperti apa? X dengan hingga X lebih kecil X. Ada enggak bilangan itu lebih kecil dari dirinya sendiri? Enggak ada kan? Maka di sini NE-nya 0 ya. Begitu. Sekarang B sama dengan apa? Orang Indonesia yang pernah ke bulan. Nah, sampai saat ini Indonesia belum pernah mengirim astronotnya ke bulan. Dulu pernah ada yang namanya Bu Pratiwi Sudarmono ya. Dia sudah masuk ke masuk sebagai tim untuk tim astronot dari Indonesia di Amerika, tapi ternyata tidak berangkat-berangkat juga ya. Karena pesawatnya sampai sekarang terkendala untuk diterbangkan ke bulan ya, seperti itu. Jadi orang Indonesia belum pernah ada yang ke bulan sehingga anggotanya adalah 0 ya. Berikutnya adalah X dengan hingga X adalah akar persamaan X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini ada enggak anggotanya? Enggak ada ya. Kalau X kuadrat min 1 sama dengan 0, nah ini baru banyak anggotanya ya. Tapi kalau X kuadrat plus 1, nah, maka di sini kan X kuadrat sama dengan min 1. Ada enggak X-nya? Plus minus akar min 1. Min 1 ini tidak didefinisikan dalam bilangan real. Ini adalah bilangan imajiner. Ya. Jadi di sini artinya apa? Artinya bahwa bilangan A, himpunan A ini, itu anggotanya 0. Ya, seperti itu. Jadi sekarang ada catatan untuk khususnya himpunan kosong ya. Kalau saya tuliskan himpunan dari himpunan kosong, dapat juga ditulis yang lingkaran ini ditulis dengan kosong ya. Kalau kosong saja itu sudah begini ya. Jangan kalau kosong itu tidak sama dengan himpunan begini. Paham? Karena ini himpunan begini itu artinya bahwa apa? Ada isinya yaitu himpunan kosong. Ya, seperti itu. Jadi himpunan dari himpunan kosong dan dari himpunan kosong itu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kosongnya tadi itu boleh dijadikan lingkaran dicoret. Ya, seperti itu. Nah, jadi himpunan dari himpunan kosong itu bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu apa? Himpunan kosong itu sendiri ya. Jadi posisinya himpunan ini adalah bukan himpunan kosong tapi minimal ada satu anggota ya, yaitu himpunan kosong itu. Itu ya. Berikutnya adalah himpunan bagian atau subset ya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan jika dan hanya jika setiap elemen merupakan elemen dari B ya. Jadi dalam hal ini B dikatakan subset dari A. Maka ditulis yang ini disebut dengan subset ya. Ini ditulis dengan subset. Kalau ini adalah namanya subset ya. Di atasnya subset ya. Nah, sekarang perhatikan kalau seandainya A itu ternyata ada sama dengannya di sini
ya A itu ada sama dengannya di sini, artinya bahwa A itu berada di dalam B, ya. Tapi kalau seandainya saya punya A subset B, kayak tadi misalnya saya punya 1 2 3 ya, 4 misalnya, di sini B itu saya punya 2 3 5 misalnya, ya. Maka di sini kalian tidak boleh pakai apa? Tidak boleh pakai ada sama dengannya, ya. Jadi tidak boleh ada sama dengannya ini. Karena apa? Ada anggota yang lain yang tidak termasuk di ini tadi, ya. 5 ini tidak termasuk, ya, sama 1 sama 4 ini. Gitu ya. Nah, itu himpunan bagian, ya. Nah, kalau saya punya 1 2 3, himpunan 1 2 3, pasti dia 1 2 3. Lihat 1 2 3 ada di sini kan? Maka ada sama dengannya subsetnya, ya. 1 2 3 adalah subset juga sama dengan himpunan 1 2 3 sendiri, ya. Nah, ini himpunan natural, subsetnya Z, Z-nya subsetnya R subsetnya bilangan kompleks, ya. Ini pernah saya ajarkan pada waktu kalkulus 1, ya. Jika X, Y sebutkan hingga X ditambahinya kurang dari 4, di mana X-nya adalah positif dan Y-nya positif, ya, dan B-nya adalah 2X plus Y lebih kecil 4, X-nya lebih besar sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Ya. Maka kalau ditulis, apakah B itu subset A atau A subset B, tinggal dilihat di sini, ya, X-nya lebih besar 0. Semua bilangan jika X ditambah Y kurang dari 4, jadi ngitungnya gini. Ya, ini X ditambah Y kurang dari 4. Ya, jadi ini X, ini Y. Nah, tadi kan semua harus di atas sama dengan 0. Jadi 0, 0, gitu. Enggak ada ya. Jadi yang ada itu berapa? Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya 0. Ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, masuk. Terus Y-nya 1, masuk, lebih kecil 4. Terus kemudian apa? 2 masuk, lebih kecil 4. Terus 3 masuk, lebih kecil 4. 4 masuk enggak? 4 enggak masuk ya, karena di sini enggak ada sama dengannya. Gitu ya. Itu kalau X-nya mulai dari 0. Kalau X-nya 1, kembali lagi. X-nya 1 sama Y-nya 0. Ya. 1 tambah 0, 1 kurang dari 4, betul. Terus kemudian juga 1, kemudian juga 2, gitu ya. Nah, 3 enggak boleh. Ya, 3 enggak boleh. Karena apa? Karena 3 ditambah 1 hasilnya kurang dari 4. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, itu. Nah, sekarang, ini tadi kan anggota-anggotanya. Sekarang yang B. 2X ditambah Y lebih kecil 4. X-nya 0. Ya. Tadi kalau X-nya 0, maka kalian punya apa? Bisa 0, terus bisa 1, ya, 2. Ini tapi 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah bilangan B itu selalu subsetnya dari A. Ya. Jadi sampai sini. Nah, jadi apa yang ada di dalamnya B itu menjadi anggotanya A. Ya, seperti itu. Itu subset. Berikutnya kita masuk teorema 1. Ya. Untuk sembarang himpunan A berlaku sebagai berikut. Kalau A adalah subset dari A itu sendiri, maka ditulisnya seperti ini. Ya. A subset A. Putus-putus terus. Di tempat kalian enggak putus-putus? Tempat saya yang putus-putus ya. Sebentar, saya ganti jaringan aja. Putus-putus, Bu. Putus-putus Iya, banget. putus-putus. Sebentar, saya ganti jaringan. Saya punya ada dua jaringan di rumah. Iya, ini putus-putus banget, Bu. Di sini pun juga demikian. Tiba-tiba kalian hilang dan wajah saya juga hilang. Ya. Udah, kedengeran? Kalau himpunan kosong adalah subset dari A. Ya, himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu selalu subset dari semua bilangan. Ya, nanti kita lihat di sini. Terus kemudian jika A subset B dan B subset A, subset C, maka pastikan bahwa A itu adalah subset dari C. Ya, ini adalah sifat transitif. Gitu ya. Kalau ini sifat apa ini? Sifat refleksif dirinya sendiri. Ya.
Sekarang himpunan bagian tak sebenarnya, kalau saya punya himpunan kosong itu merupakan himpunan subset dari himpunan A gitu ya, dan A itu adalah subset dari himpunan A, maka kosong dan A disebut bagian yang tidak sebenarnya ya, atau bisa juga disebut dengan improper subset. Artinya apa? Jadi kenapa kok tidak ditulis tidak sebenarnya? Karena apa? Kosong itu merupakan bagian dari setiap semua himpunan ya. Jadi dia tidak perlu ditulis, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya sekarang A123 ya, maka 123 dan himpunan kosong itu adalah improper subset dari A ya. Seperti itu. Tadi kebalikannya. Gitu ya. Nah, itu himpunan bagian tak sebenarnya. Sekarang yang keempat adalah himpunan bagian yang sebenarnya yaitu proper subset. Kalau tadi kan improper. Sekarang kalau saya punya himpunan bagian sebenarnya, maka apabila saya punya A subset B ya, ada sama dengannya, maka di sini disebut apa? Di sini berbeda dengan A yang tanpa ada sama dengannya. Ya, seperti itu. Jadi jika A subset B di mana B-nya tidak kosong dan A-nya tidak sama dengan B, ya semua berbeda, maka A dikatakan himpunan bagian sebenarnya. Ya. Nah, atau proper set dari B. Terus jika A subset dari B di mana B-nya tidak kosong, digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subset dari B yang memungkinkan disebut dengan A sama dengan B. Jadi kalau dia itu seperti ini dan B-nya adalah tidak kosong, ya, maka di sini A itu akan sama dengan B karena di sini ada sama dengannya. Ya, bedakan artinya tadi ya, tidak ada sama dengannya. Jadi contoh saya punya himpunan 1 dan punya himpunan 2 dan 3 adalah proper subset ya. Itu adalah bagian sebenarnya ya dari 1 2 3 seperti itu. Ya. Sekarang himpunan yang sama. Dikatakan sama kalau apa? Dikatakan sama kalau A-nya itu adalah seperti ini, himpunan bagian sejati ya, sama B-nya juga himpunan A, maka dikatakan sama dengan ya. Nah, kalau sama dengan itu artinya apa? Nanti jangan keliru dengan ekivalen ya. Kalau sama dengan itu adalah jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A, jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Jadi artinya anggotanya harus sama. Ya. Nah, beda dengan nanti ekivalen yang ini, ya. Nah, ini himpunan ekivalen. Himpunan ekivalen itu adalah dilambangkan seperti ini, ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya bahwa jumlah anggota atau bilangan kardinalnya sama, tidak peduli isinya, itu ekivalen. Jadi misalnya sekarang saya punya A1357, B itu ABCD. Berdasarkan jumlah sama-sama 4, betul? Maka ini disebut dengan apa? Disebut dengan ekivalen, ya, seperti itu. Paham ya? Nah, sedangkan yang sama itu artinya kalau saya punya bilangan 01 ya, dan ini adalah x dikurangi 1 sama dengan 0, x anggota A, maka di sini kalau saya masukkan x anggota A, anggotanya kan 0 dan 1. Kalau 0 dikalikan 0 min 1, jawabannya, saya enumerasi ya, jawabannya 0. Terus kemudian kalau sekarang x-nya 1, ini saya ambil 1. 1 dikalikan dengan 1 min 1, 0. Jawabannya juga 0. Ya. Maka di sini posisinya adalah berapa? Jumlahnya. Jumlahnya di sini kalau 1 ya, ini benar ya. Kalau 1 dia 1 dikalikan 1 dikurangin 1 itu 0 ya. Jadi betul 0 gitu ya. Maka di sini nilai B-nya adalah juga betul ya. Sama anggotanya. Gitu ya. Nah, karena dimasukkan nilai X-nya dan apa namanya X-nya 0 dan 1 tetap dia punya nilai betul sama-sama 0 ya. Seperti itu. Paham? Nah, kalau saya sebutkan berulang, jadi misalnya 3, 5, 8, 5. 5-nya saya sebutkan 2 kali. Maka di sini kalau seandainya ya, jadi ini nanti kalian akan bicara bilangan ini namanya himpunan single set. Kalian tulis ya. Jadi kalau seandainya saya hitung 5-nya, karena ini adalah single set, kalian boleh menuliskan hanya 358 ya, tanpa ada 5 kali. Maka di sini A dan B dianggap sama kalau dia single set ya, himpunan yang terdiri dari tidak berulang bilangannya ya.
jika A 3585 ini kan sama-sama ada 5-nya, ya. Gitu. Nah, kemudian ini B-nya 3,8. Karena di sini B ini di sini A-nya ada 5 saja, harusnya anggotanya 358 ya. Kalau ini 3,8. Berarti kesimpulannya yang ini A tidak sama dengan B. Ya, seperti itu. Udah ya. Nah, berikutnya adalah untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma seperti ini. Kalau A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Ya. Jika A sama dengan B, maka komutatif B sama dengan A. Kalau ini refleksif ya, refleksif dengan dirinya sendiri. Kalau ini adalah sama dengan komutatif. Nah, kalau ini sama dengan apa? A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ini adalah transitif. Ya, seperti itu. Itu himpunan yang sama ya. Kalau ekivalen adalah jumlahnya saja, anggotanya boleh bebas ya. Sekarang kalau himpunan saling lepas ya, atau disebut juga dengan disjoin. Nah, apa itu himpunan yang saling lepas? Jika tidak memiliki elemen yang sama. Jadi katakan misalnya A angkanya 1 2 3 gitu ya. Sedangkan B misalnya 5 4 6. Nah, karena tidak ada elemen yang sama-sama sekali, maka dia berdiri sendiri, tidak nyambung ya. Itu adalah disjoin ya. Seperti itu contohnya misalnya bilangan himpunan A bilangannya adalah X lebih kecil 10. Berarti X-nya anggota bilangan positif. Berarti apa? Mulai dari 1 2 3 4 5 sampai kurang dari 10 ya. Tapi kalau ini B justru di atas 10 ya, maka 11 12 13. Maka di sini kita sebut apa? A dan B adalah himpunan yang saling lepas ya. Tidak bisa bergabung menjadi satu karena tidak ada anggota yang sama sekali. Ya. Berikutnya adalah himpunan kuasa atau power set. Ya. Ini himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan seluruh himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong tadi. Jadi artinya bahwa himpunan kosong itu merupakan bagian dari semua himpunan kuasa. Ya. Contohnya misalnya saya punya PA, notasi PA atau seperti ini ya. Ini banyaknya A. Itu kalau dihitung sama dengan 2 pangkat A. Kenapa? Nah, karena jika himpunan ya kardinalitas A itu adalah M, maka di sini himpunan PA-nya itu adalah 2 pangkat M. Ya, paham ya kenapa? Nah, contohnya gini aja. Ini ada saya punya himpunan A ya, yang terdiri dari anggotanya A, B ya. Maka apabila di sini himpunan bagian dari A itu adalah apa? Adalah himpunan kosong, maka di sini saya punya kalau saya teruskan ini jadi apa? Himpunannya A ya. Terus berikutnya B, berikutnya A dan B, terus siapa lagi? Terus himpunan kosong. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi himpunan kosong ini merupakan power set dari semua himpunan. Jadi berapa sekarang? PA-nya 0, ini kosong ya, himpunan A, himpunan B, dan himpunan AB. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P kosong sama dengan kosong. Yaitu himpunannya adalah ini tadi ya. P dari himpunan kosong ditulis seperti ini ya. Maka power set dari himpunan kosong itu apa? Ya bilangan kosong itu sendiri gitu ya. Ya ini ya, himpunan kosong itu sendiri dan himpunan dari himpunan kosong. Ya, kenapa? Karena kosong ya, kosong itu selalu anggota dari semua himpunan. Ya, itu himpunan kuasa. Ini saya baru menjelaskan istilah-istilahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi himpunannya ya. Ada 4 lebih gitu ya. Operasi himpunan. Misalnya saya punya himpunan yang pertama adalah dengan menggunakan irisan atau intersection. Lambangnya seperti ini ya, U terbalik. Gitu ya. Maka kalau ditulis, tuliskan anggotanya, maka menuliskan anggota himpunan yang sama itu dipilih. Jadi artinya dicarilah yang sama. Apa notasinya? X dengan hingga, X anggota A, dan sekaligus X juga B. Itu dan. Ya. Jadi kalian nanti menuliskan anggota himpunan yang sama. Contohnya misalnya sekarang A 1 2 3 ya. B tuliskan 3 4 5 ya. Maka di sini apa? A diiris B jawabannya apa?
3. Ya, jawabannya adalah 3. Cari yang sama saja. Jadi dicari yang sama ya. 3 di sini. Oke. Sekarang contoh yang berikutnya. Nah, di manakah letak irisan? Letak irisan adalah yang warnanya abu-abu ini ya, atau yang saya arsir merah ini, gitu ya. Nah, ini adalah A diiriskan dengan B. Kalau dinotasikan disebut X anggota A dan X anggota B, ya. Seperti itu. Berikutnya lagi, kalau saya punya A adalah 2, 4, 6, 8, 10. B-nya 4, 10, 14, 18. Ada enggak yang sama? Ya. Yang sama ada ya, yaitu 4 dan 10. Maka jawabannya ini. Ya. C359, D-nya min 26. Maka C irisan D-nya himpunan kosong. Ya. Nah, seperti itu, himpunan kosong. Jadi artinya kalau seandainya himpunan irisannya adalah kosong, maka dia menjadi disjoint. Seperti ini. Jadi C sama D itu disjoint. Ya. Gitu ya. Sekarang kalau gabungan atau union, ya, menuliskan semua anggota himpunannya, bila ada yang sama, cukup ditulis 1 kali saja. Itu untuk single set. Yang lawannya single set nanti multi set, ya. Jadi notasinya adalah sebagai berikut. Ini diganti atau. Kalau yang begini, ini adalah dan, ya, seperti itu, ya. Nah, di sini diagram Venn-nya adalah di manakah letak gabungan, yaitu semua yang diarsir ini, ya, seperti itu. Itu anggota dari A atau B. Jadi misalnya A 2, 4, 6, 8, 10 dan B-nya 4, 10, 14, 18, maka apa? Sebutkanlah semua. Cukup 1 kali saja. Yang tidak ada, tidak usah ditulis. Yang ada lebih dari 1 kali, boleh ditulis, tapi cukup 1. Ya, seperti itu. Nih, jadi A union himpunan kosong sama dengan apa? A. Ya. Jadi union itu kan artinya apa? Digabung. Ya, digabung. Bukan dicari yang paling kecil, bukan. Berikutnya yang nomor 3 adalah komplement, ya, menuliskan yang bukan anggota himpunannya dilambangkan dengan A coret boleh di atas, boleh A aksen, boleh, ya. Yang tidak boleh adalah apa? Yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengisi apa-apa, gitu ya. Jadi menuliskan yang bukan anggota himpunannya. Jadi contohnya apa? Kalau saya punya himpunan katakan A, ya, X hingga X-nya adalah misalnya bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif lebih besar dari 6 misalnya, ya, sini lebih besar dari 6, maka di sini jawabannya apa? Jawaban A. Jawaban A adalah berapa? Bilang A aksen tahu maksudnya. Ya. Aksennya itu kan lebih besar dari 6, Bu. Lebih kecil dari 6. Bilangan bulat positif lebih kecil dari 6. Ya, 6 ikut enggak? Enggak, Bu. Nah, kalau di sini 6 enggak ikut, maka kalau di komplement X-nya jadi ikut, ya, gitu. Gitu ya. Pokoknya selain, ya, yang bukan. Paham ya? Kan ini adalah 7, 6, 8, 9 dan seterusnya. Ya. Maka sekarang komplement itu di mana? Kalau A ini adalah himpunan yang putih, maka komplement A adalah yang abu-abu ini, ya. Jadi ini komplement A. Ngerti? Gitu. Paham, Bu. Ya? Hah? Paham. Iya. Terus kalau saya punya universal 1, 2, 3 sampai 9, jika A-nya 1, 3, 7, 9, maka A komplementnya apa? Dipilih yang tidak sama yang disebutkan oleh A. Ya. Jadi sisanya. Ya. Kalau X dibagi 2, anggota P, X-nya kurang dari 9, tinggal dimasukkan aja. X-nya tadi berapa? X-nya. Nah, tinggal dimasukkan ke bilangan di sini, ya. Maka kalau kalian bisa mendaftarkan siapa saja bilangannya, maka ketika dicari komplementnya, maka carilah yang berbeda dari yang ada di sini, ya. Yang ada di sini berbeda di sini sama di sini, ya. Gitu. Jadi ya, itu komplement. Nah, berikutnya ya, ada notasi operasi himpunan contoh misalnya. Saya punya A, himpunan semua mobil buatan dalam negeri. B, mobil impor. C adalah mobil yang dibuat sebelum tahun 90. D, himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100. Himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu.
ya. Notasinya coba kalian saya suruh nuliskan. Mobil mahasiswa gitu ya. Mana mobil mahasiswa? Yaitu apa? Mobil mahasiswa berarti E, ya. Di universitas, mana universitas tertentu ya yang diproduksi dalam negeri. Nah, buatan dalam negeri berarti A, ya. Carilah yang sama. Atau ada kalimat atau di sini, ini dilambangkan atau di sini atau di sini ya. Nah, terus kemudian apa? Diimpor dari luar negeri. Impor itu apa? Impor itu B ya. Nah, tapi mobilnya adalah mobil mahasiswa universitas tertentu. Jadi sekarang terus kemudian apa? Dari luar negeri. Nah, ini dari luar negeri ya. Nah, diimpor dari luar negeri. Jadi sekarang saya punya apa? E diiriskan dengan A atau E diiris dengan B yang impor tadi ya. Atau di sini sama-sama ada E elemen, E elemennya saya keluarkan, maka sisanya adalah A anggota B ya, seperti itu. Jadi ini apa ini? Ini adalah penulisan berbentuk apa? Distributif ya, seperti itu. Paham ya? Nah, demikian seterusnya. Itu nanti kalian bisa baca. Ya. Berikutnya adalah operasi selisih atau bisa juga dengan difference ya. Lambangnya minus. A minus B itu artinya apa? A minus B itu artinya X anggota A ya. Dan X-nya bukan anggota B karena minus. Minus di sini sama aja dengan bukan B. Ya. Maka di sini apa dituliskan? X anggota A itu adalah yang saya arsir semua, ya. X anggota A. Dan X anggota bukan B. Maka apa? Nah, yang ini kan X yang bukan B. Nah, ini harus dicoret semuanya kecuali yang di tengah ini, yang bukan B. Pertanyaannya, kalau dan berarti apa ini artinya? Dan. Cari yang kecil ya. Jadi cari yang ini mana yang sama? Yang sama adalah yang diwarnai abu-abu ini ya. Seperti itu. Nanti sampai sini? Nah, kalau ngerti maka satu lagi operasi himpunan yaitu beda setangkup ya atau symmetric different. Kalau tadi kan different aja, ini symmetric different. Lambangnya adalah apa ini? Disebut juga dengan sum ring. Sum itu jumlah ya, dalamnya ring itu lingkaran, jadi sum ring atau symmetric difference ya. Tuh, symmetric difference. Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah A union B sama A irisan B di ini. Ya. Diminuskan. Nah, artinya apa? Artinya sama dengan setangkup ini sama dengan selisih dan selisih di B min A itu digabung di union ya. Sehingga kalau kalian tadi itu punya satu seperti ini ya saja, yang ini adalah A min B. Kalau saya punya satu lagi di sini saja yang diarsir, ini adalah B min A. Kalau saya gabung, maka jawabannya adalah yang ini. Ya. Berarti itu beda setangkup ya. Sekarang teorema. Teorema itu apa artinya teorema? Teorema adalah sebuah kebenaran yang dapat dibuktikan kebenarannya ya. Jadi kalau saya punya A plus B, A samring ya, A samring B dan B samring A, maka di sini berlaku komutatif ya. Juga berlaku asosiatif. Kalau komutatif itu pertukaran tempat, kalau asosiatif itu apa? Pengelompokan ya. Jadi kalian boleh kelompoknya ditukar ya. Terus kalau contoh berikutnya saya punya 246 dan B 235, maka di sini samringnya apa tadi itu? 3456. Kenapa? Karena tadi bahwa A ya, min B-nya itu apa dan B min A-nya itu apa? Nah, hasilnya inilah. Yang sama apa di sini? Yang sama. 2 kan ya? Yang sama 2 berarti 2 itu tidak termasuk ya. Tidak termasuk dari beda setangkup. Itu ya. Ada yang tanyakan?
Nah, ini bisa contoh lagi. Saya punya notasi U adalah himpunan mahasiswa, P mahasiswa yang nilai ujian UTS-nya di atas 80, dan Q adalah mahasiswa yang nilai ujian UAS-nya di atas 80. Ya. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80. Mendapat nilai B jika salah satu ujian di atas 80, jika C kedua ujian di bawahnya adalah 80. Maka di sini posisinya adalah apa? Ketika ditanyakan semua mahasiswa yang mendapat nilai A, yang mendapat nilai A itu apa tadi? Kalau nilai UTS-nya, nilai UTS di atas 80, berarti P, kemudian ada kalimat dan, nilai UAS-nya di atas 80, itu adalah B UAS-nya, berarti pakai dan. Berarti jawabannya ini, ya, seperti itu. Jadi, kalau semua mahasiswa yang mendapat nilai B, tadi mendapat nilai B apa? Jika salah satu ujian di atas 80, jadi boleh ini atau boleh ini, ya tadi itu. Berarti apa jawabannya? P min Q ya digabung dengan Q min P. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang contoh terakhir, semua mahasiswa yang mendapat nilai C, maka di sini apa? Mendapat nilai C itu adalah yang tidak memenuhi syarat di atas. Berarti universalnya dikurangi semuanya, ya mana ada enggak gitu. Gitu ya. Nah, ini kalian harus nanti pinter-pinter di dalam menotasikan himpunan, ya. Berikutnya adalah perkalian kartesian. Nah, kalau perkalian kartesian ini adalah dengan menggunakan tanda kali, ya. Yaitu kartesian produk, rumusnya cross di sini adalah A, B, ini harus ditulis sebagai pasangan. Jadi kalau perkalian kartesian itu adalah perkalian dari pasangan, ya. Di mana A anggota A dan B-nya anggota B, ya. Jadi apa artinya? Artinya bahwa kalau saya punya ini, katakan ini saya 1, 2 gitu ya. Himpunan A, himpunan B-nya adalah misalnya AB, ya. Maka ketika kalian menuliskan anggotanya apa? Maka menuliskan anggotanya adalah katakan dan, ya. Katakan dan, ini ada catatannya, kalau A cross A dan B itu himpunan berhingga, maka A cross B itu kalau ditulis jumlah bilangan kardinalnya itu sama aja dengan apa? Himpunan A dikalikan dengan himpunan B. Ya. Gitu. Nah, dikalikan seperti biasa. Jadi kalau ini tadi misalnya A itu ada 2, yang B ada 2, berapa jumlah anggotanya? Ada 4 misalnya. Apa saja? Ya 1A, ada 1B, ya. Ada 2A sama ada 2B gitu, ya. Makanya ada 4. Ya, sama seperti perkalian masing-masing. Nah, sedangkan pasangan berurutan A, B, ya. Apa ini? Berbeda dengan B, A, ya. Jadi ingat ya, kalau kartesian itu tidak berlaku komutatif karena di sini A, B sama B, A itu berbeda, ya. Seperti itu. Jadi namanya harus urutan, tapi urutannya itu yang seperti ini tidak boleh, ya. Terus perkalian kartesian tidak komutatif, ya. Jadi tidak berlaku komutatif A cross B itu berarti tidak B cross A, ya. Terus dengan syarat A dan B-nya itu tidak boleh kosong. Sedangkan kalau A, jadi kalau misalnya kalian nanti punya himpunan, ya, kalau himpunannya A itu kosong, B-nya kosong, maka ketika di-cross-kan itu ya tetap kosong, ya, seperti itu. Karena himpunan kosong itu kan anggotanya 0. Anggotanya 0 dikalikan 0 ya tetap 0 gitu ya. Misalnya. Misalkan C 1, 2, 3 D-nya AB, maka C cross D adalah ya tadi yang saya jelaskan tadi ya. 1A, 1B sama 2A, 2B. Ini, ya. Misalkan A sama dengan B, maka himpunannya semua bilangan real. Maka kalau saya tuliskan A cross B itu apa? Ya semua bilangan di titik-titik tadi itu. Itu semua karena di sini posisinya A dan B sama-sama bilangan real, ya. Nah, kalau kalau P 1,2, Q, A, B, R adalah alfa beta, maka ketika saya saya kalikan dengan kartesian produk, maka hasilnya adalah PQR. Dibaca 1, terus A, terus alfa. Berikutnya lagi saya sekarang yang beta. 1A beta. Ya, sekarang saya tulis lagi yang B. 1B alfa, 1B beta. Ya. Sekarang saya tulis lagi yang 2A
alfa, 2A beta. Sekarang yang B kita pilih 2B alfa, 2B apa? Beta gitu ya. Nah, itu semua dipasang-pasangkan. Gitu ya. Oke, contoh berikutnya adalah misalkan kalian punya himpunan nama makanan, soto, gado-gado, nasi goreng, mie rebus, kokal dan sebagainya, ya. Maka ketika kalian berapakah jumlahnya tinggal dikali. Ini ada berapa anggota? Soto, gado-gado 1 2 3 4 ya. Yang ini 3. Jadi 4 kali 3 ada 12. Nah, buktikan ya tinggal disebutkan di enumerasi apa saja pasangannya. Ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini daftarkan semua anggota himpunan, maka sudah saya berikan di sini ya. Himpunan ya. Ini apa ini P itu? P itu adalah power set ya, power set dari himpunan kosong, yaitu himpunan kosong, himpunan dari himpunan kosong. Ya. Ini kalau kosong dikalikan dengan ini power setnya kosong ya. Maka hasilnya kosong enggak tadi ya. Karena anggotanya jumlahnya 0. Terus yang berikutnya adalah kosong, himpunan kosong dikalikan dengan power set dari kosong ya. Jadi kosong cross kosong menjadi apa? Kosong kosong. Ya. Seperti itu. Ya. Ini adalah himpunan yang sudah saya jelaskan operasinya ya. Kalau ini adalah penulisan saja bentuknya. Jadi kalau irisannya berkali-kali, maka boleh cukup ditulis irisan di depan 1 kali ya. Kalau gabungan semuanya, gabungannya boleh disebut sekali. Itu namanya perampatan atau apa namanya? Peringkasan ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ini A irisan dengan ini semua gabungan, berarti saya punya apa ini? Kalau saya uraikan menjadi A irisan B1 dibaca kayak di hukum distribusi ya. A irisan B1 digabung A irisan B2 digabung A irisan B3 ini ya tadi ya. A irisan B1 digabung A irisan B2 digabung dan seterusnya ya. Maka ketika saya menuliskan seperti ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini semua A irisan B1, A irisan B2, A irisan B semua adalah A irisan. Ya. Nah, lihatlah, jadi kalau saya punya A irisan dari gabungan B1 semua, itu ternyata hasilnya apa? Ini semua dilambangkan dengan union, unionnya terpisah dari A diiriskan BI. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, berikutnya kalau saya punya A union B1 dan seterusnya, maka bisa aja apa? A union B1, A union B2, A union dengan B3, A union dengan BN ya. Maka seperti ini tulisannya. Nah, sehingga kalau di sebelah kiri ini kan hanya sekali unionnya, jadi A union ini adalah irisannya semua diganti dengan irisan BI ya. Nah, sekarang yang ini apa? Semuanya adalah mengandung A union, A union, A union, terus sama diiris-iris-iris. Berarti diirisnya adalah apa? Diiris dengan A union BI. I-nya yang bergerak dari 1 sampai N. Ya. Itu perampatan. Nah, ini penutup. Ya. Ada quote lagi, kalau engkau tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana, maka engkau belum cukup memahaminya. Jadi nanti kita lanjutkan ke teori himpunan yang kedua. Ya. Ada yang tanyakan? Silakan, siapa yang bertanya?